Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersama Ibu Ida Winadingsi. Ya, bagaimana kabarnya kalian? Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti PJJ ini dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita baca dulu doa mau belajarnya. Yuk, bareng-bareng ya. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kita masuk ke bab 3 ya, yaitu tentang bab 3 tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kompetensi dasarnya yang pertama 1.6 ya, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Terus 2.6-nya menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Terus 4.6-nya menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Sekarang tujuan pembelajarannya ya, yang pertama mendeskripsikan pengertian menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang keduanya menunjukkan dalil menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar. 3. Menunjukkan contoh perilaku menghormati kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, mendeskripsikan pengertian taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang kelimanya, menunjukkan dalil taat kepada orang tua dan guru dengan benar. 6. Menunjukkan contoh perilaku taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 7. Berperilaku menghormati kepada orang tua dan guru dengan benar. 8. Berperilaku taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yaitu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang contoh ya, contoh perilakunya. Di sini gambar yang pertama ada gambar anak yang sedang melakukan sungkem kepada orang tua. Ya, jelas ya. Jadi doa atau ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua ya. Terus yang selanjutnya ada gambar anak yang sedang menghormati guru ya, ini dengan melaksanakan 3S itu ya, pas datang ke sekolah ya, kita juga membiasakan ini, senyum, salam, sapa ya, tidak lupa mencium tangan atau menghormati gurunya. Terus gambar yang ketiga, di sini ada gambar yang anak melaksanakan tugas yang patuh kepada gurunya. Nah, itu salah satu gambar contoh perilaku taat dan patuh kepada orang tua. Terus lihat juga di sini ada peta konsep ya, peta konsep bisa kalian buka nanti di buku paket juga. Ya, ini bagaimana indahnya menghormati kepada kedua orang tua. Terus sikap mulianya, contoh perilakunya ya, supaya kita mempunyai sikap mulia, kita jangan lupa hormat kepada orang tua. Terus patuh kepada orang tua dan guru ya, tinggal kalian nanti baca sendiri ya, di sini peta konsepnya. Nah, terus di sini ada contoh
anak yang durhaka ya, sayang dan hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Di sini ada gambar contohnya dalam kisah riwayat itu ada dicontohkan dengan Malin Kundang ya. Malin Kundang ini anak yang durhaka kepada seorang ibu ya, kepada orang tua, dikutuk sama Allah sehingga dia menjadi batu ya. Atau banyak juga contoh-contoh cerita yang lainnya. Seperti kalau dalam kisah Islam itu ada Alqomah, terus Boncel ya. Terus ya cari lagi banyak cerita-cerita yang cerita yang mencerminkan kedurhakaan kepada orang tua langsung mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Terus di sini dalilnya ya, dalil yang menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, ini tertera dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Yuk mari kita baca bersama-sama ayatnya. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, ayat ini menjelaskan artinya ya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, dalam penjelasan surat Al-Isra tersebut yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak ya. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata kepada orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Nah, ketika kita sedang dinasihati oleh orang tua, dengarkanlah baik-baik, jangan memotong pembicaraannya. Ya, kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan. Nah, ini penjelasan ayat surat Al-Isra ayat 23. Ya, terus diriwayatkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya. Ini ada seorang bertanya kepada Rasulullah ya, antara bapak dan ibu manakah yang lebih berhak diperlakukan dengan baik. Ya, cermati kisah berikut ini. Ya, ini Ibnu Mas'ud ya, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kutanyakan lagi, "Lalu siapa lagi?" Ya, beliau menjawab, "Ibumu." Nah, aku bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Nah, aku bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau baru menjawab, "Kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling dekat, yang terdekat." Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi, anak soleh juga akan menghormati juga gurunya ya, sebagaimana ia menghormati kedua orang tua. Ya, guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Ia akan selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu.
juga mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuk dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya dijelaskan juga di Quran surat Luqman, ya, surat ke-31 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassoynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayka ilayyal masyir. Ya, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada keduanya. Ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini penjelasan surat Luqman surat ke-31 ayat 14. Ya, jadi seorang anak wajib menaati kedua orang tua. Ya, ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Ya, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan yang paling mulia dalam agama. Ya, hal ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diriwayatkan oleh dalam hadis hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Nah, beliau menjawab, pertama, sholat tepat waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Ya, beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, terus aku bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berjuang di jalan Allah. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, jadi berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Ya, yang keduanya berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus berbakti kepada orang tua juga dapat melebur dosa-dosa besar. Nah, terus diriwayatkan lagi dari sumber hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya, di sini keterangannya, ya, barang siapa, jadi seorang murid itu dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Ya, terus Rasulullah mengingatkan kepada kita agar tidak merendahkan seorang guru. Ya, perhatikan hadisnya ini. Ya, barang siapa yang merendahkan gurunya, maka akan ditimpa oleh Allah kepada 3 azab atau penderitaan. Ya, yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Ya, jadi sabda Rasul tersebut menegaskan bahwa kamu dilarang merendahkan, apalagi menghina atau mencela guru, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sikap ini harus dipegang sungguh-sungguh, ya, sebab bisa jadi suatu saat kamu lebih pintar dari guru-guru kamu. Mengapa demikian? Ya, kamu harus tetap rendah hati dan menghormatinya. Ya, karena pada hakikatnya kepandaian kamu saat itu adalah berkat didikan guru-guru kamu dahulu. Ya, merendahkan guru merupakan sikap tercela dan menjadi cerminan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rasa terima kasih kepada guru. Nah, itulah pembelajaran bab 3 pada kali ini.
nanti sebagai tambahannya supaya kamu lebih lebih ada gambaran ya bagaimana dalam mengisi batin kita, nanti Ibu tayangkan melalui videonya ya, atau kisah-kisah inspiratifnya. Yaitu dulu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Untuk tugasnya nanti lihat di Classroom atau di WA grup ya. Nah, itu saja. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.